Amai ue ngantok mong telu panang program Dengar Tiga ya ame kebadak metelu kini menceritakan secara buat tentang kebenaran firman Tuhan. Cun penading penciptaan alam semesta, Pak tai kelunan labok dalam dosa serta kegenapan janji Allah bagi keselamatan kelunan di dalam Yesus Kristus dan bagaimana sepatutnya pengudip dulu ya mengelan palak Tuhan ya tiga. Selamat ngelinga ngan selamat menaat tok kempen-kempen ya ame kebadak ini. Kempen ya pertama atau kempen ca kena alam semesta diciptakan. Un kena ya un hanyalah Allah tengan le. Cun kena alam semesta ini diciptakan oleh Allah empe kelunanaun, abek binatang aun ataupun pun abek laut, pohon, mata tau dan inu ya jam pe olepe. Dalawinare mentem malek ngan empe tiga Bang dengan berfirman le se Allah menciptakan tok mong ya aun kausun tanah ini seperti mata tau, bulan, bintang, langit dan bumi. Tok monge Allah ya uyane untuk keperluan kelunan ya uyan ini. Gambar yang kedua, firman Allah. Buku yaun dalam gambar ini ngadane Alkitab. Dengar ya ame kebadak ke ini tok monge ame Allah cun Alkitab. Nang Alkitab ini Allah bisu pala ilu kelunan. Alkitab kebadak kemilu tentang Allah dan tok katuk-katuk Allah. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab menunjuk kemilu kumpin sejanane apane tok mong leklunan encam selamat ngan pesau nang tok mong penyala le. Gambar yang ketelu penciptaan alam semesta. Lepak Allah menciptakan atau uyan langit dan bumi, se Allah menciptakan tok mong pohon, upit, atuk ngan pun. Tok mong ya Allah uyan tiga lek se Allah pe menciptakan kelunan. Bokala naat tok mong ya ia ciptakan ina tiga mong ngan Allah senang pisu ngan kelunan ngan bergaul atau petuyang ngan kelunan ya ia uyan. Se-Allah mengangkat manusia no untuk menjadi penguasa atas segala ya iauyan. Allah ubah apan tok mong ya inu ya iauyan mudip ngan tiga. Gambar ya keempat Adam ngan Hawa. Laki-laki ya ading ya Tuhan Allah uyan namanya atau ngadane Adam. Ngan perempuan ya ading ya iauyan ngadane Hawa. Adam dan Hawa mudip ngan tiga, mudip ngan bangen ke cakebun ya ngadane kebun Eden. Se Allah pisu pala Adam no buak tok mong ya on dalam kebun ini tentang tam deu mane. Tetapi unca buak ya un di tengah-tengah kebun ini ayan gam deu mane. Bok kam dera on ngelinga do perintah ki ini se kam due kematai gena do Tuhan Allah kemeda due on nai bali jaat datang ngan menipu Adam dan Hawa sehingga tai Adam dan Hawa uman buak no ya Tuhan Allah larang yenare. Adam dan Hawa lepak melanggar perintah Allah berdue serede lepak berbuat salah sehingga Allah menghukum mereka. Se-Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Nak penggina Allah tetap lesau ida due. Allah berjanji nak ca seorang juru selamat ia dapat menghapus atau mengesau tok mong penyala redue. Gambar kelima Kain dan Habel. Adam dan Hawa lepak labok ke dalam dosa. Tok mong kelunan ya uben cun Adam dan Hawa re lepak labok ke dalam dosa. Dulu ya kelunan ya man kayu ya man petung ini ngadane Kain.
Kain ini anak Adam. Kain mi lee nang sakdiannya ya ina Abel. Se kain metung Habel patai-matai. Kain lepek puyan ya salah. Cenganak dan ake juga lepek buat ya salah. Ilu sae mengakuinya. Ilu sering tirak ya palo, judi, berzina, bahkan menyembah berhala dan berbuat jahat ya ca. Empe Tuhan ubah terhadap puyan dinamong. Gambar yang keenam, alut nu. Tok mungklunan ya uban Cun Adam, tai majan tai makin jahat deh. Sehingga Allah menghukum mereka. Tuhan Allah nak layap ya biok untuk menghukum kelunan ya jahat dinare. Namun unca kelunan ya tetap ngelan pala Allah. Dan kelunan na adalah nu. Seala cuk nu uyan ca alut ya biok. Setelah alut ina lepeng, nu dan tok mong keluarga, tok mong cenganake leto tei ke dalam alut ina. Nu berusaha supaya kelunan-kelunan ya un kaya sekelilingnya supaya re bertobat. Tetapi bekelunan dina ubak ngelinga dau nu pisuida atau kebada dau Yesu ala kemida. Gambar yang ketujuh, air ba atau sungai biok. Lepang nu dan tok mong keluarga tai ke dalam alut, seala mengunci paman batraina Ne hujan kasa ke bumi ini 40 hari 40 malam. Sehingga aun layap ya biok tok mong inu tai tenggelam oleh layap ina. Kadok dulu ya ubak tai nganu tai ke dalam alut na, tetapi sudah terlambat. Mo ni ala ngunci batraina Tok mong dulu ya daawang alut inare matai mo deraon percaya pala Allah. Bang ya selamat hanya nu dan keluarganya. Mo de ngelan pala Allah. Gambar ya ke-8, Abraham, Sarah dan Ishak. Abraham adalah caklunan John keturunan Nu. Abraham ngelan pala Allah. Allah berjanji pala Abraham dan Sarah leto ya mandulina bahwa mereka akan aun anak. Mo de dua mukun alek ne dile Abraham dan Sarah menerima ca anak laki-laki. Anak ina ida nak ngadane Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak nanti akan datang caklunan sebagai juru selamat deh. Penyelamat itu akan menghapuskan tok dosa atau penjahat kelunan, yaitu dosa ki ngan dosa cenganak lemung. Gambar 9, Musa dan perintah Allah. Musa adalah caklunan keturunan Abraham. Musa ngelan kepala Allah. Catau Allah cuk Musa tai kak mudung ke atas gunung Sinai. Ka usun gunung ina Allah nak katuk-katuk ke kepala Musa. Dan kempen ini sekle menaat Musa nai turun dari gunung sambil mungkin katuk Allah nenguk jo'o. Allah cuk Musa agar menyampaikan katuk-katuknya kepada orang banyak. Allah mau supaya tok mong kelunan taat kepada katuk-katuknya. Gambar 10. 10 perintah Allah. Sebagian dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan di sini. Gambar bedak kabing, ayen menyembah patung berhala atau barang-barang diakca. Gambar di tengah atas, dalam seminggu aun 6 tau untuk pegayang. Tau yang ketujuh adalah tau untuk istirahat ngan untuk sembayang pala Tuhan. Bok gambar bedak kanan, bedak empau, anak-anak harus tunduk dan juga menghormati orang tuanya.
Gambar beda kabing beda entak, ayen matai dulu. Gambar beda beluak, beda entak, ayen tetingan leto dulu atau ngalaki dulu. Ayen ubak leto dulu, selain nang leto kam tengen atau laki kam tengen. Gambar beda kanan, beda entak, ayen ngelau, ayen ubak barang-barang dulu. Boleh taat pada perintah Allah, udip le akan diberkati. Gambar 11, korban penghapus dosa atau korban sau penyala. Adingde dalau Abraham dan Musa mude padingde un jaklunan ya berbuat dosa. Allah cuk ya untuk matai ca domba. Kelunannya harus mengorbankan domba ina sebagai tanda bahwa ia sudah menyesali dosanya. Nak kini bele perlu laa matai domba ataupun ya ca sebagai tanda pesau penyala le, karena Allah lepak nai menjadi manusia yaitu Yesus. Dan Yesus lepak matai untuk menyaliu hukuman dosa le. Yesus dicambuk bahkan sampai dibunuh. Pada hari yang ketiga, nai mudip ngeliwat. Seharusnya ilu ya harus menanggung hukuman ina karena kita kado ale berbuat jahat. Tetapi mau Allah lesau ale ilu sehingga hukuman inare ia ya ala ngan ia ya tanggung tengen. Supaya le ya percaya pala ia tidak mati binasa tetapi memperoleh udip ya 3 ya selamanya. Boleh mengaku tok penyala le ngan percaya pala Tuhan Yesus, maka tok mong penyala le Tuhan Yesus ampuni. Gambar ya ke-12, malaikat dan Maria. Inilah cara Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ia menggenapi janji Allah pala Abraham dan Hawa. Unca gadis, ca anak leto, ya ngadane Maria. Ia masih perawan, belum pernah tidur bersama laki-laki manapun. Saya bertunangan dengan calaki, ya nama Yusuf. Cat tahu, tai malaikat Allah pala ia ngan bisu kepada Maria. Roh Kudus Allah akan membuat engkau malek ca anak laki-laki. Anak ina harus iko nak ngadane Yesus. Malaikat ina badak ina kepada Yusuf tunangan Maria dalam kelupe. Yusuf bersedia mengambil Maria sebagai istri. Tetapi Yusuf tidak tidur bercampur atau bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Yesuslah penyelamat, ia sentang menyelamatkan ilu kelunan dari penyala lemong. Gambar 13, Tuhan Yesus nemusang. Kira-kira pian bulan ooina, ca leme Maria melahirkan ca anak laki-laki. Alamna malaikat Allah nai pala sekelompok gembala ia menjaga kambing domba mereka. Unda para malaikat berkata, alam ni nai juru selamat ia Allah janjikan musangne ngadane Yesus. Oina te gembala-gembala dinare mita Yesus untuk menyembahnya. Mo Yesus lah ia sentang mengesau ngan ia menghapus tok mong penyala le kelunan. Ke-14, Yesus kuat seperti ilu kelunan biasa. Ne Yesus latakno seperti ilu anak kelunan ya biasa. Un gambar ya sebelah kiri ilu menaan bahwa Tuhan Yesus umurnya 12 tahun. Sentang dia mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus tisen tok mong inone karena ia adalah Allah. Dalam kempen sebelah kanan ilu naat Yesus lepak umur 30 tahun. Saya mengajar, saya badak isu Tuhan me dulu kak dok. Unca ya ubak percaya pala ia, tetapi ante dulu ya ronuk bak percaya pala ia pe. Tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Allah mau supaya kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus.
Gambar 15 atau keempat ya ke-15, Yesus membuat mujizat. Allah ya ilu ngelani nare ngadane Yesus. Ia sangat hebat ngan sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari segala bali jaat dan dukun. Ilu menaat gambar beda kabing. Yesus senteng menyembuhkan kelunan ya buta. Lunaat gambar ya tengah, ya tegok belua, Yesus senteng pudip kelunan ya matai. Lunaat gambar ya beda tahu, Yesus senteng masat nangusun sungai. Tuhan Yesus senteng menolong udip ki ngan tok mung cenganak mung, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Gambar yang ke-16 atau keempat yang ke-16, Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Yesus pekatuk mengajarkan tentang Allah. Dan ia ingin supaya setiap kelunan taat pala Allah. Tuhan Yesus kebadak metok mung dulu kado bahwa kelunan itu lepak berbuat salah. Tetapi mereka malah busek sedek ubak menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedek pukul ia, sedek julak ia, dan sedek ngejek-ngejek ia. Tetapi Tuhan Yesus empe melawan. Mo inu karena Tuhan Yesus rela menderita seperti itu dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa tok mong leklunan. Gambar 17, Yesus disalibkan. Setelah menyiksa Tuhan Yesus, kemudian sedang menyalibkan Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban karena penyala lemong. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa ki ngan dosa cenganak sampai tai matai. Bok le mengaku dosa le ngan percaya pala Yesus, maka kita akan diselamatkan. Apakah saudara mau mengelan pala Yesus? Apakah saudara berterima kasih pala Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa saudara? Gambar 18 atau kempen 18, kebangkitan Yesus. Setelah Yesus mati di salib, jatuh yang Yesus, ya tengginnya kak liang. Liang Yesus di dalam sebuah kubur pada bukit batu. Kemudian pintu liang ina sedang mekapa ngan batu ya latak. Telu tau oina, tai Maria ngan tuyang-tuyange kak liang ina. Tetapi empe Tuhan Yesus saun, yang aun hanya malaikat. Undo malaikat dina, Tuhan Yesus empe aun kini ne, nine Tuhan Yesus betek ne. Pak Bek tahu ini, Tuhan Yesus tetap mudip. Bok le berdoa pala ia, Tuhan Yesus ngelinga doa le, ngan selalu memperhatikan udip le. Kempen 19, Thomas. Setelah Tuhan Yesus ne betek cun pataya, tak dok dulu ya tegok ngan ngane ngan petirak ngane. Camurete yang ngadane Thomas empeaun dalau inare dalau te Tuhan Yesus bada usaha ke murid-muridnya. Sehingga Thomas empe mengelan bok Yesus lepak nai mudip kembali. Undo Thomas bok kira naat luka, bekas luka paku pada tangannya, empe mengelan kalau ia sudah bangkit. Kemudian te Tuhan Yesus pala Thomas dan badak tok menguben suat-suate. Idilek Thomas mengelan pala Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus nai lepak nai mudip ngeliwat muonaat Tuhan Yesus. Tetapi ya Tuhan Yesus ubah ilu nak kini walaupun ilu belum menaat ia secara langsung supaya ilu tetap ngelan pala ia.
Gambar 20 atau kempen 20, Yesus tei ke surga. Sesudah Tuhan Yesus betek, 40 tahun saya mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Unduh Yesus kepada mereka, nak kini aku akan naik ke surga. Setelah aku pergi, ikam harus badak tentang aku kepada Tok Mung dulu. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa mereka. Dan Tok Mung dulu yang mengelan pala ake, dosanya diampuni, dihapus. Nanti ia boleh tinggal bersama aku di sorga. Lalu murid-muridnya melihat Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga. Kemudian dua malaikat naik pala ida dan pisu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Cet tau kenaite Tuhan Yesus ngeliwat po. Kalau Tuhan Yesus datang, dia akan mengangkat semua orang yang percaya kepadanya pulang ke surga. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke surga? Gambar 21, kayu salib. Kayu salib mengingatkan kita akan pengelesau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Nak penggina, ia rela disiksa dan matai disalib untuk menanggung hukuman penyalaki dengan juga penyalak cenganak-cenganak mung, yaitu dosa saya dan dosa saudara. Setelah matai, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal ke surga teh. Nak kini, ia selalu bersedia menolong orang yang percaya kepadanya. Boklah mengakui tok penyalak le dan ngelan kepala ia, maka tok mong penyalak le ia hapuskan. Nanti kita boleh tinggal bersama Allah di sorga. Gambar 22, dua janan. Tuhan Yesus badak kemilu di dalam dunia ini haun dua janan, yaitu janan ya bio ngan janan ya iut. Tok mong dulu dalau neremusang deh aun ne janan ya bio. Janan ya bio ini menuju hukuman dalam neraka yang tidak dapat padam. Bok caklunan percaya pala Tuhan dan taat pada katuk Tuhan, maka ia berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup bersama Allah di sorga. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit? Kalau saudara mau, katakan kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan Yesus, ake mengaku bahwa ake kelunan berdosa. Ake ngelan bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung tok penyalak-penyalak ki. Tuhan, ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Saya mau tinggal bersama Allah di sorga. Terima kasih Yesus, amin. Bok saudara sungguh-sungguh berkata demikian kepada Tuhan Yesus, dia mengangkat saudara sebagai anak dan Allah sebagai bapa saudara. Gambar 23, anak-anak Allah. Dulu yang ngelan palak Tuhan Yesus termatai untuk menanggung hukuman dosanya. Orang itu diampuni, dosa orang itu diampuni. Tuhan Yesus akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kelunan ya lepok mengalami hal ini sebenarnya disebut kelunan ya sudah ngelan palak Tuhan. Sentang yang mengin Allah sebagai amaya dan ia disebut anak Allah. Allah mengasihi stok mengkelunan dari berbagai suku dan berbagai macam bangsa. Dalam kempen ini, setelah menaat Tuhan Yesus sedang menyambut tok mong dulu yang mengelan pala ia. Allah ubah supaya tok mong tepat panak ngan akek ca mengelan kepala Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24, Yesus dan Nikodemus. Dalam kempen ini setelah menaat Tuhan Yesus pisu ngan seorang guru agama, ia ngadane Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan pala ia bahwa tok mungklunan sentang tidak termasuk ke surga. Ia harus diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus ia sentang memperbaharui jiwa manusia. Ilu tengen empe sentang meskipun dengan seluruh amal perbuatan kita, karena kita semua sudah berdosa. Dengan mengaku dosa dan ngelan pala Yesuslah yang dapat
mengesau tok mong penyala le, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa kita. Kemudian Nikodemus mengakui dosanya dan mengelan bahwa Yesuslah juru selamat, ia sentang menghapus tok penyala. Tetapi bagaimana dengan dosa saudara? Gambar 25, Roh Kudus naik kentak. Dalau Tuhan Yesus aun ke dunia ini, saya berjanji akan mengirim Roh penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus teulek ke surga, murid-muridnya tekluung neng camin ngan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus naik kentak ngan berdiam dalam mereka. Roh Kudus memberi kuasa pada mereka untuk melakukan perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus sebagai penolong dan juga penghibur bagi mereka. Roh Kudus menolong mereka untuk mengerti firman Allah. Roh Kudus berdiam dalam diri tok mengkelunan yang berserah pada Tuhan Yesus. Kelunan yang lepak percaya tidak perlu minta tolong kepada roh yang lain. Roh Kudus ingin sekali menolong orang yang sudah percaya, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26, masat ke dalam ya demah. Kelunan ya raun percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan kelunan ya temasat dalam entem. Tipa nalek dia tersesat ngan telakbo mo empe lampuaun. Mereka memerlukan seseorang ya senteng badak janan ya tiga ngan badak janan ya salak kemeda. Kelunan ya lepak percaya kepada Tuhan Yesus sama dengan kelunan ya temasat ke dalam terang ya lampu, karena Roh Kudus sebagai penunjuk jalan bagi kelunan dina. Roh Kudus menerangi jalan le dengan firman Allah. Gambar 27, tunduk kepada firman Allah. Kelunan yang lepak percaya adalah milik Tuhan Yesus. Karena UDP haruslah menyenangkan hati Tuhan. Ia harus tunduk pada katuk Tuhan Yesus dan setia dalam sembayang. Senang berdoa dan senang ngelinga isu Tuhan. Alkitab badak kamilu bahwa kelunan yang lepak percaya bele sentang berzina, abek le sentang pekenca, abek le sentang mengelau, abek le sentang menyembah berhala atau roh dulu yang matai. Dia harus bergaul dengan baik dengan tok mongklunan. Gambar 28, keluarga yang lepak percaya. Keluarga yang lepak percaya, pengudip dia sesuai dengan firman Allah. Laki yang lepak percaya harus lesau leto, dan juga leto ya lepak percaya harus hormat pada suaminya. Laki leto harus saling setia dan tidak boleh serong dengan dulu ya ca. Mereka harus saling tolong menolong. Mereka harus mengasuh anak-anak mereka dengan baik dan badak tentang Tuhan Yesus pada anak-anak mereka. Keluarga yang tiga harus berdoa bersama setiap hari. Gambar 29, lesau dulu ya ca. Ala cok tok mong dulu ya lepak ngelan pala ia supaya lesau dulu ya ca. Lesau tok mong dulu termasuk dulu ya berbuat jahat kepala ilu. Pada gambar sebelah kiri selenaan unduare ya dulunya bermusuhan. Tetapi nak kini mereka sudah berbaikan kembali. Dalam gambar beda tahu selemenaat seca dulu sedang menolong dulu ya kena musibah. Padahal orang yang dia tolong ini dulunya suka bermusuhan dengan sukunya. Kelunan yang lepak percaya harus berbuat baik kepada tok mong dulu dan ubah mengampuni kelunan yang berbuat salah pala ia. Boleh ubah
mengampuni orang lain, maka Allah juga akan mengampuni dosa kita. Gambar 30, Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam kempan ini saya menaat dua redulu ya sedang nutung patung jimat dan juga barang-barang keramat. Kelunan yang percaya pada Tuhan Yesus empe senteng menyak tolong palak dukun, patung, jimat, barang keramat ataupun roh dulu yang matai. Karena Tuhan Yesus lebih jauh kuasanya nang tok dinamong. Kalau saudara sakit atau merasa takut, ayen te minta tolong palak dukun, patung, jimat atau roh dulu yang matai. Tapi menyat tolong ne palak Tuhan Yesus. Berdoa palak ia, inu ya saudara ubah. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus ngelinga doa saudara dan selalu bersedia untuk menolong saudara. Gambar 31, mengusir setan. Dalam gambar ini saya menaat seca dulu yang dirasuk setan. Tok mung tali dan rantai ya mekaya sentangnya putuskane. Karena setan yaun dalamnya kuat alek. Tuhan Yesus datang dan mengusir setan inare. Sehingga orang ina menjadi 3. Setan terpaksa keluar dari orang itu karena setan takut kepada Tuhan Yesus. Ayan ngelan kepala setan karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Kalau saudara diganggu oleh setan, jangan minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar 32, ikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan atau bali jahat adalah musuh Tuhan Yesus dan juga musuh tok mung dulu ya percaya. Bali jahat berusaha untuk menipu tok mung dulu ya percaya pada Tuhan, kelupe kepada Allah. Setan membuat orang percaya selalu memikirkan mengenai kado uang, sapai-sapai dan juga barang-barang lain. Tetapi orang yang sudah percaya harus tetap taat dan setia kepada Allah. Dulu ya lepak ngelan palak Tuhan, berubah hutang. Dia selalu ingat akan janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33, bok dulu ya lepak mengelan berbuat jahat. Unsur dalam gambar ini saya menaat canak laki-laki ya kado alek berbuat jahat. Tai menghamburkan uang ya amai nak, tai pergi berzina, tai berjudi dan berpoya-poya, tai ya uyan sekehendak hati ya. Tai uang moono dan tai tuyang-tuyang kelapia idile menesen. Naik kembali lah kepala amaya dan minta lesau. Mau amaya lesau ya, sehingga amaya ngelupe tok mong penyalaa dan amaya sedia mengampuni tok mong penyalaa dan seterima ya kembali. Boleh berbuat dosa laa, ilu harus menesan tok mong penyalaa dan bertobat. Ilu harus mengaku penyalaa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni tok mong penyalak le. Firman Tuhan berjanji, boleh mengaku tok mong penyalak le, maka Tuhan juga setia dan berbuat adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Gambar 34, orang sakit. Dulu ya sakit. Tok mong dulu, baik ya lepak percaya maupun ya raon percaya, semuanya tentang sakit. Unsur dalam gambar ini, iluminaat seca dulu ya meken mau sakit. Ya sakit ini saya meken pinjam na betik mau uman barang le. Tok pengumane baik sungaya mano. Empe jaga usaha. Kelunan ini tentang sakit
karena ia dirasuk setan dan karena kena sihir. Bok dulu ya lepak percaya, un sakit ya harus ilu takut. Sakit apa yang harus dilakukannya? Berdoalah pala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar doa saudara. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana. Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obatan untuk menyembuhkan saudara. Tetapi ayan pergi ke dukun, mintalah tolong kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih jauh kuasanya dari segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35, dulu ya matai. Bokaun dulu ya percaya kepada Tuhan Yesus, bok tematai, usaha memang ilu kuburkan. Tetapi jiwa tai ke surga karena dosa lepak Tuhan hapuskan oleh Tuhan Yesus. Jika seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bok tematai, tubuhnya juga dikubur. Tetapi jiwa akan dihukum di dalam api neraka sebab ia masih berdosa. Bagaimana jika sekarang saudara meninggal? Apakah jiwa saudara sudah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36, usaha Kristus. Setiap bagian dari usaha ini mempunyai tugas masing-masing. Misalnya mata le untuk menaat, pak le untuk petira, ngan telinga untuk kengelinga. Bokaun ca ya sakit tok mong usale merasa sakit. Undawala setiap kelunan yang ngelan pala ia adalah bagian-bagian dari usaha Kristus. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari tubuh itu. Setiap orang yang sudah mengelan mempunyai tugas yang berbeda juga. Misalnya ada yang berkhotbah, mengajar, menyanyi, memuji Allah, menolong orang dan sebagainya. Setiap kelunan yang lepak percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Tok mung kelunan yang percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37, kelepang untuk sembayang. Allah memerintahkan supaya setiap hari Minggu kita harus ala waktu untuk sembayang kepada Tuhan. Tok mengkelunan yang percaya harus naik luung untuk berdoa, memuji Allah dan ngelinga dau firman Tuhan. Satu orang yang sungguh-sungguh percaya bisa mengajar dari firman Allah. Kelunan yang lepak percaya harus selalu memperingati hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus sampai naik ngeliwat kembali. Gambar 38, Tuhan Yesus akan datang kembali. Nak kini Tuhan Yesus aun ke surga. Tetapi suatu hari nanti ia pasti naik ngeliwat ke dunia ini. Bok naik ngeliwat, maka tok mung dulu ya lepak ngelan pala ia angkat ke surga. Tetapi dulu ya raun ngelan pala ia akan ditinggalkan dan dihukum ke dalam neraka. Dulu ya belum bertobat dan udipnya belum berubah juga akan dihukum. Apakah saudara sudah siap kalau Tuhan Yesus datang sekarang? Gambar 39, menghasilkan buah. Dari pohonnya kita mengharapkan muncul buah. Daan ya raun buah, ilu nepeng dan ilu nutung ke dalam api. Tuhan Yesus mengumpamakan usaha sebagai batang pohon. Dan tok mungklunan yang percaya pala ia sebagai dahan-dahannya. Cun orang yang percaya pala Tuhan Yesus mengharapkan muncul buah-buah ya 3. Yang dimaksud dengan buah-buah itu adalah lesau laklunan, aun bangen, setia,
beribadah, bersedia untuk menolong pisu ya lanlek ngan hidup ya buek. Buak-buak tersebut akan timbul dalam hidup kelunan ya mengelan pala Yesus oleh karena kuasa Roh Kudus. Udip kelunan ya lepak percaya pala Tuhan Yesus harus lebih tiga daripada udipnya ya kena. Gambar 40 bersaksi kepada dulu ya ca. Apakah saudara lepak percaya pala Tuhan Yesus? Bok saudara benar-benar ngelan pala Tuhan Yesus? Bada keluarga kem bahwa Tuhan Yesus sangat tiga. Bada tuyang-tuyang gem bahwa Yesus lesau walek ida. Bada dalam hati kem bahwa sudah tenang dan tidak takut lagi kepada setan atau hantu. Tuhan Yesus lepang menyediakan tempat ke sorga bagi saudara ya benar-benar percaya. Bada metok mung dulu bahwa unca tempat ke sorga bagi mereka ya ubak percaya pala Tuhan Yesus. Sebaliknya, un tempat hukuman bagi kelunan ya menolak Tuhan Yesus. Beritahukanlah bahwa Yesus ingin menyelamatkan tok mung kelunan agar tidak dihukum di neraka. Maukah saudara bersaksi bagi Yesus? Pekimatnya 3-3 dan ambillah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati tok mung telu panak. Amin.